Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam, yang tidak hanya dikenal sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai seorang pejuang, pemimpin, ulama, dan khalifah yang penuh keberanian, kebijaksanaan, serta pengorbanan besar dalam mempertahankan ajaran Islam, kehidupan, dan kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib, khususnya masa kepemimpinannya sebagai khalifah keempat, mencerminkan tantangan luar biasa yang dihadapinya dalam menjaga kesatuan umat Islam pada masa-masa awam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Latar belakang dan kelahiran. Ali lahir pada 13 Rajab tahun 600 Masehi di Makkah, di dalam kabar yang menjadikannya sangat istimewa. Ia adalah putra dari Abu Talib, pemimpin suku Hashim, dan Fatimah binti Asad. Ali tumbuh besar di rumah Nabi Muhammad karena keluarganya sering menghadapi kesulitan ekonomi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan karakter yang luar biasa. Masa muda dan keislaman. Ali memeluk Islam pada usia yang sangat muda, sekitar 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendakwahkan Islam, Ali adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam dan menunjukkan kesetiaannya pada Nabi Muhammad. Ali sangat dekat dengan Nabi, bahkan tumbuh di bawah asuhan beliau, yang membuatnya menjadi orang yang paling memahami ajaran Islam dan mengikuti jejak Nabi dalam berbagai aspek kehidupannya. Sebagai pemuda, Ali terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti ketika ia tidur di tempat tidur Nabi Muhammad saat terjadi ancaman pembunuhan terhadap Nabi di Makkah. Keberanian ini menunjukkan betapa besar kesetiaannya kepada Nabi. Peran dalam perang dan kepahlawanan. Ali berperan sangat penting dalam berbagai pertempuran besar yang terjadi sepanjang masa dakwah Islam. Salah satunya adalah Perang Badar, 624 Masehi, di mana Ali menunjukkan keberanian luar biasa dengan bertempur di garis depan dan berhasil membunuh beberapa pemimpin Quraisy. Keberaniannya terus terlihat dalam Perang Uhud 625 Masehi dan Perang Hunain 630 Masehi, di mana ia selalu berada di barisan terdepan, melindungi Nabi Muhammad dan umat Islam dari serangan musuh. Dalam banyak pertempuran, Ali dikenal sebagai seorang pejuang yang tak kenal takut, yang melindungi agama dan pemimpinnya dengan jiwa raga. Keberaniannya di medan perang membuatnya sangat dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya, serta oleh musuh-musuhnya. Masa kepemimpinan Ali sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, pada tahun 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Pengangkatannya sebagai khalifah bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak yang mendukungnya, tetapi juga ada kelompok-kelompok yang menuntut agar pelaku pembunuhan Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum mereka menerima kepemimpinan Ali. Perang Yaman adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi selama masa kepemimpinan Ali. Perang ini terjadi pada tahun 656 Masehi, ketika Aisyah istri Nabi Muhammad, Talhah, dan Zubair bersama pasukan mereka menuntut agar pembunuh Utsman dihukum. Ali yang ingin mendamaikan umat Islam berusaha menghindari pertempuran, tetapi akhirnya pertempuran tetap terjadi. Meskipun Ali memenangkan perang ini, banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Perang ini menandai dimulainya perpecahan besar dalam umat Islam, Perang Siffin dan Arbitras. Setelah Perang Jamal, perpecahan umat Islam semakin dalam. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, menuntut agar pembunuh Utsman dihukum dan menentang kepemimpinan Ali. Hal ini memicu terjadinya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang ini berlangsung sengit selama beberapa bulan, tetapi akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik dengan arbitras atau perundingan. Sayangnya, hasil arbitras ini tidak memuaskan bagi kedua belah pihak dan memperburuk perpecahan yang kemudian melahirkan kelompok Khawarij, sekelompok kecil pasukan Ali yang menentang keputusan arbitras dan keluar dari pasukannya. Perang Nahrawan dan pemberontakan Khawarij. Kelompok Khawarij yang terbentuk setelah perang Siffin ini menjadi ancaman baru bagi Ali
pada tahun 658 Masehi, memberontak dan melakukan perang Nahrawan melawan pasukan Ali. Meskipun pasukan Ali berhasil mengalahkan mereka, pemberontakan ini menambah ketegangan dan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana selama masa kepemimpinan Ali, meskipun menghadapi banyak pertempuran dan perpecahan, ia tetap berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip keadilan. Ali dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan tidak pernah melupakan hak-hak rakyat. Ia juga banyak memberikan nasihat-nasihat berharga mengenai moralitas, kepemimpinan, dan kehidupan sosial, yang banyak diabadikan dalam bentuk khutbah-khutbah dan pesan-pesan, yang sampai ke umat Islam hingga saat ini. Wafatnya Ali dan warisan yang ditimbulkan. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi setelah dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam yang menyerangnya dengan pedang yang diracuni saat ia sedang salat subuh di Masjid Kufah. Ia wafat dalam usia sekitar 63 tahun dan meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat Islam. Kepergiannya menandai berakhirnya era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ali dikenang sebagai seorang pejuang yang luar biasa, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, serta sebagai seseorang yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam. Ia adalah salah satu sahabat yang paling dihormati dan dicintai oleh umat Islam, baik Sunni maupun Syiah. Dalam pandangan umat Syiah, Ali dianggap sebagai imam pertama yang memiliki kedudukan khusus sebagai penerus Nabi Muhammad. Sementara dalam pandangan Sunni, ia dihormati sebagai salah satu dari 4 khalifah Rasyidin yang telah mengabdikan hidupnya untuk membela dan menyebarkan Islam. Warisan Ali bin Abi Thalib tidak hanya tercermin dalam kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, tetapi juga dalam ajaran-ajaran moral dan spiritual yang ia tinggalkan untuk umat Islam. Keberaniannya, pengorbanannya, dan kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad menjadikannya contoh teladan yang abadi dalam sejarah Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang silahkan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.